Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Kali ini masih dari seputaran Stadion Gajayana yang telah selesai dilakukan proses renovasi skala kecil yang mencakup beberapa perbaikan antara lain lintasan trek atletik, juga perbaikan pengecatan tribun, pergantian papan scoring board atau digital scoring board, dan juga perbaikan fasilitas lain, sarana toilet, dan juga serta lampu sorot lapangan atau field of play stadion. Sementara untuk lapangan itu sendiri tidak dilakukan pergantian rumput atau pembongkaran sisi lapangan, hanya dilakukan proses perawatan secara reguler. Kami pun mencoba melihat mengelilingi stadion yang telah selesai direnovasi ini. Sudah terlihat sangat bersih dan tidak tampak alat-alat pekerja ataupun material-material yang tersisa di sisi bagian lapangan, di mana beberapa hari lalu kita lihat steger yang untuk memperbaiki bagian atas atap masih terdapat di sisi trek atletik. Kali ini sudah sangat bersih. Tribun utama pun sudah tampak selesai seperti terlihat di gambar. Sisi sebelah kanan berwarna biru tua dan biru muda, serta bagian atap yang kemarin masih memperlihatkan bolong kali ini sudah tertutup rapi sepanjang atau yang ada di sisi tribun. Begitu juga di sisi bagian kiri yang sebelumnya masih menyisakan cat dasar berwarna putih, telah selesai dicat warna biru tua dan biru muda. Sudah terlihat semua bagian sisi tribun, baik tribun tertutup maupun tribun terbuka, sudah selesai. Dan lampu sorot stadion pun sudah dilakukan proses perbaikan seperti yang kami lihat saat pekerja melakukan proses perbaikan. Penyempurnaan terus dilakukan di sisi bagian lapangan dengan melakukan proses penggarisan lapangan berwarna putih yang sedang dalam proses pengecatan garis lapangan dan juga garis gawang di area penalti. Untuk tiang gawang itu sendiri terlihat sudah tersedia pengganti dari gawang yang ada, di mana di video sebelum ini sudah terlihat. Dan pintu di sisi bagian timur atau pintu keluar bagian timur pun sudah bercat warna biru, di mana pada video sebelumnya masih berwarna putih. Hampir sekeliling Stadion Gajayana ini terlihat sudah sangat bersih, teman-teman ya. Sudah sangat siap, dan dari informasi yang ada bahwa memang tidak terlihat atlet yang melakukan latihan di pagi ini. Informasinya bahwa lapangan mulai steril dari atlet guna dilakukan penyempurnaan beberapa hari mendatang. Walaupun pembukaan pekan olahraga provinsi ke-9 Provinsi Jawa Timur ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni, namun beberapa cabang olahraga telah melakukan kompetisi atau pertandingan lebih awal sebelum tanggal 28 Juni. Beberapa diantaranya adalah cabang olahraga bola basket yang sudah berlangsung, dan juga pertandingan cabang olahraga lain yang sudah memperebutkan medali. Hingga hari ini tanggal 18 Juni 2025, kontingen Porprov Kota Malang masih memimpin perolehan medali emas dengan jumlah perolehan medali emas sebanyak 8 medali emas, 2 medali perak, dan 1 perunggu. Dan selanjutnya ada Kota Surabaya seperti tertera pada klasemen perolehan medali sementara hingga tanggal 16 Juni 2025. Kita bisa lihat klasemen sementara dari 38 kabupaten atau kota yang mengikuti gelaran Porprov ke-9 Jawa Timur ini, yang akan diikuti kurang lebih 22.000 peserta, baik dari atlet,
kontingen lainnya, ofisial dan juga perangkat lainnya. Secara umum disampaikan bahwa 22.000 lebih atlet yang mengikuti gelaran Porprov kali ini hampir melebihi skala pekan olahraga nasional seperti diutarakan oleh Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Jatim atau KONI Jatim, Bapak M. Nabil. Kembali ke renovasi Stadion Gajayana yang sudah terlihat sangat bersih. Kita bisa lihat seperti ini kondisinya teman-teman ya. Memang dibandingkan pada saat sebelum dilakukan proses renovasi skala kecil sangat jauh kondisinya. Sekarang nampak sangat bersih sekali, ditambah juga dengan lintasan atletik yang baru yang terbuat dari rubber atau karet sintetis latex, material yang digunakan untuk lintasan atletik ini, dan nantinya akan digunakan juga sebagai area atau sarana pertandingan nomor-nomor cabang atletik. Gelaran Porprov kali ini dipastikan akan dibuka pada tanggal 28 Juni mendatang di Stadion Gajayana ini. Dan selain juga dampak prestasi yang diharapkan terjadi pada Pekan Olahraga ke-9 Jawa Timur dan juga kesuksesan dalam penyelenggaraan, namun juga diharapkan memberi dampak pada sektor ekonomi, seperti diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang bahwa jangan sampai renovasi yang berlangsung ini tidak selesai tepat waktu. Namun demikian, kita bisa lihat bersama bahwa hampir bisa dipastikan Stadion Gajayana siap untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga ke-9 Jawa Timur atau Porprov ke-9 Jawa Timur jadi lokasi pembukaan nanti. Sebagai pengingat atau informasi, seperti pernah kami sampaikan sebelumnya bahwa renovasi Gajayana ini merupakan renovasi skala kecil, menghabiskan biaya atau anggaran sekitar 10 miliar yang bersumber dari APBD 2025 dan digunakan untuk persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi ke-9 Jawa Timur. Beberapa perbaikan atau anggaran yang digunakan adalah 5,498 miliar atau 5,5 miliar untuk lintasan lari atau trek atletik 8 jalur yang digunakan di Stadion Gajayana ini. Materialnya mirip dengan yang digunakan oleh Stadion Gelora Bung Tomo, dan perbaikan atap juga toilet dan pengecatan stadion menghabiskan kurang lebih 3,1 miliar serta fasilitas lainnya yang ada di luar Stadion Gajayana. Sedangkan untuk perbaikan papan scoring board atau digital score itu menghabiskan kurang lebih sekitar 999 atau sekitar 1 miliar. Dan tentu saja perbaikan lampu sorot atau field of play menghabiskan anggaran kurang lebih 350 juta. Begitu sedikit atau sekilas informasi tentang Stadion Gajayana yang sudah siap dan selesai direnovasi. Beberapa bagian yang memang belum selesai antara lain adalah di sisi pagar pembatas penonton bagian atas yang masih belum diberikan kawat atau jaring. Nantinya akan diselesaikan setelah proses Pekan Olahraga Provinsi ke-9 Jawa Timur selesai. Terima kasih keikhlasan teman-teman telah menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.